Selanjutnya, marilah kita dengarkan ulasan dari Mbak I'anatul Thaifah. Kalau saya mendengar namanya selalu ingat I'anatul Thalibin. Ya, I'anatul Thaifah untuk memberikan bandingan atas buku yang dikarang oleh Kang Sahal. Waktu dan tempat kami persilakan. Dosen UIN S1 Pak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya kurang semangat. Ada sebuah patah mengatakan barang siapa yang menjawab Assalamualaikum maka ia akan mendapatkan istana kecil di tengah-tengah sawah. Dan barang siapa yang menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ia akan mendapatkan istana yang lebih megah daripada Masjid Istiqlal Jakarta yang berada di singgah-sana surga. Mau? Saya lagi salamnya ya, menjawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebelumnya diulas dulu buat penulis bukunya luar biasa. Dari bahasa filosofinya, kalau bahasa pesantrennya falsafahnya luar biasa. Tadi sudah diterangkan tentang ilmu. Nah, dalam buku ini teman-teman wajib punya nih. Nah, sebelumnya wajib punya buku ini. Kenapa? Buku ini biasanya kalau kita membaca sejarah itu susah untuk difahami dan biasanya malas baca. Nah, buku ini sebenarnya tentang sejarah, tentang filosofi, namun dikemas dengan bahasa-bahasa yang ringan dan fiksi, gitu mas ya. Jadi sebenarnya ini adalah berangkat dari sejarah. Jadi sebelumnya ada macam-macam penulisan. Yang pertama berangkat dari sejarah atau kita biasanya observasi dulu, penelitian kecil dulu, baru dipindah ke fiksi. Ada yang kedua benar-benar fiksi. Fiksi yang adalah bahasa karangan ya, karangan dari pikiran manusia sendiri. Terus yang ketiga ada buku non fiksi. Non fiksi ini biasanya yang teman-teman baca waktu masa-masa sekolah ataupun kuliah, yang biasanya buku pelajaran atau mata kuliah itu buku non fiksi. Baik, saya tidak akan mengulang tentang ilmu, tapi luar biasa tadi saya ini tadi mencatat ilmu, ain, lam, kemudian ada sukun, ada mim, dan ada dumah. Itu luar biasa perjalanan. Benar sekali bahwa dalam perjalanan hidup, dalam buku ini pun juga dijelaskan bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu, kalau bahasa saya, terbanglah, berlarilah, dan terjatuhlah, tapi jangan pernah berhenti. Intinya menjadi wajada gitu ya. Jadi dalam menuntut ilmu, terbanglah, berlarilah, dan terjatuhlah, tapi jangan pernah berhenti. Dalam buku ini saya menyimpulkan ada pemaknaannya. Yang pertama, pencarian jati diri melalui menuntut ilmu tanpa putus asa. Jadi saya membaca kisah yang terenyuh itu, dia dari keluarga yang tidak mampu. Ayahnya seorang mukir, apa ini namanya, macan ya? Iya, mukir macan. Dan dia suka main PS. Nah, dia suka main PS ternyata. Setiap hari itu main PS terus. Pada akhirnya uangnya kurang ya, yang dikasih orang tuanya. Kemudian dia mencuri uang orang tuanya. Nah, di situ kemudian dia dimasukkan ke dalam pesantren. Di pesantren pun malam Jumat dia punya kesempatan untuk keluar. Nah, keluar pun dia ikut main PS lagi. Cuma di suatu hari, di tengah hari itu dia diajak temannya tapi nggak mau keluar. Soalnya begitu guys, gitu kan? Dia nggak mau menolaknya. Nah, esok harinya ternyata temannya ini digundur karena dihukum malamnya ketahuan di luar. Nah, selamatlah dia karena ini kita bisa mempunyai cita-cita setinggi apapun, tapi kita tidak bisa mengkhianati atau mengelak sebuah takdir gitu ya. Nah, itu tadi runtutannya di situ. Dia di pesantren kan, di pesantren pun banyak godaannya dan banyak cobaannya, termasuk salah satunya adalah cinta. Nah, di situ ada cinta segitiga juga di belakangnya. Bahwa yang kedua, sebelum kita membahas tentang cinta ya, yang kedua yang saya ambil misalnya adalah jangan pernah melalaikan pesan-pesan atau amanah dari seorang guru atau kiai. Jadi kalau di sini konsep berkah itu memang tidak terlihat abstrak ya. Ada beberapa orang yang apa sih
berkah itu. Tapi ada 3 hal ini sedikit cerita bahwa saya pernah dulu kebetulan menjadi graduate of University, mahasiswi terbaik di Malang dengan representasi kumulatif. Alhamdulillah. Nggak sampai 4,0 tapi karena kesempurnaan dari Tuhan gitu ya. Jadi saya berundingan di IPK 396 ya. Jadi 4,0-nya tak saya sempurnakan karena kesempurnaan hanya milik. Sebenarnya 3 bahasa waktu itu alhamdulillah. Jadi di sana bukan karena sesuatu hal yang ada dalam otak saya ataupun dari kecerdasan saya. Ada satu hal yang saya yakini, satu hal itu mengandung 3 hal. Yang pertama, keberkahan ilmu. Yang paling utama adalah keberkahan orang tua ya. Jadi di balik kesuksesan kita tuh ada 2 orang tua yang memudahkan kita mencari ilmu. Yang kedua, keberkahan guru. Jadi meskipun satu alif guru menyampaikan, tapi kalau beliau ridho pasti insya Allah akan berkah. Banyak orang pintar tapi ketika lulus biasa-biasa aja gitu ya. Atau mungkin IPK-nya sampai 4,00 tapi setelah lulus nganggur-nganggur aja ya. Nah yang ketiga ini adalah keberkahan ilmu. Ilmu itu kalau ingin berkah harus diamalkan. Meskipun hanya sepatah 2 patah kata yang dipatah-patahkan menjadi beberapa patah kata. Jadi ada 3 hal keberkahan ilmu. Nah dalam buku ini pun juga diterangkan, cuma bahasanya aja yang berbeda. Nah karena aliran tulisannya memang kita punya aliran yang sama tapi sedikit berbeda. Meskipun berbeda tapi serasa bukan serasi gitu ya. Tapi ilmu tak pernah serasi. Namun mereka sering menaungi, saling janji dan melindungi. Begitulah seharusnya bukan perkara serasi, namun serasa sebab cinta. Kalau kali ini bukan serasa sebab cinta, tapi serasa sebab menulis gitu. Oke baik, selanjutnya ada lagi selalu senantiasa mentaati kedua orang tua. Kalau dalam buku saya itu ada tentang orang tua nih. Jika kita merasa bahwa untuk mati kita tidak punya biaya atau tidak punya sanggup untuk meninggal, paling tidak kita tidak pernah meninggalkan sholat jamaah 5 waktu dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah itu salah satunya ya. Jadi selalu senantiasa mentaati kedua orang tua. Intinya dalam buku ini dijelaskan tentang jangan pernah putus asa dalam menuntut ilmu, cuma dikemas dengan semaksimal mungkin dan dikolaborasi atau diinternalisasikan falsafah-falsafah yang ada di Jepara ya. Makanya judulnya Kuntu untuk Rembulan. Kalau boleh saya maknai, mohon maaf penulisnya kalau seandainya memang agak berbeda pemahamannya. Kuntu untuk Rembulan berarti dia seorang pejuang yang dia merangkai nafsunya untuk mencapai titik tujuannya yaitu husnul khotimah, gitu kan? Sedikit banyak seperti itu. Nah, terlepas dari itu semuanya, ini kita ingin sharing ya. Kita ingin sharing di sini. Ada beberapa kata mungkin yang nggak tahu ini mungkin kontrol hanya. Nah ini juga perlu hati-hati teman-teman ketika menulis. Ingin menyamakan kata satu dengan yang lainnya, tak boleh kontrol H. Misalkan tak atau tidak gitu ya. Tidak dan tak. Ingin diganti ke tidak. Nah itu dikontrol H, ditulis tak, kemudian diganti tidak, itu di replay all, maka semua yang tertulis tak akan diganti tidak. Ini perlu dihati-hati karena ada beberapa makna kalimat yang sering terjadi tidak hanya dalam buku 1-2 buku orang, tapi banyak buku yang sering terjadi lupa bahwa tak dan tidak sedikit berbeda. Saya tandai di situ, mungkin nanti bisa sebagai ini ya evaluasi. Begitu juga nanti ada beberapa evaluasi dari buku saya juga yang sudah terlanjur tercetak dan banyak salahnya. Kemudian ada ini kan istilah-istilah nahwu dan istilah-istilah Jawanya sangat banyak. Kalau seandainya ini saya akan rekomendasi sekali buat cuma rekomendasi saya semua bahasa Jawa yang tertulis di sana harus ditutup kurung bahasa Indonesia karena tidak semua orang paham bahasa Jawa. Terus yang kedua, ada banyak istilah tentang nahwu cinta dalam nahwu misalnya. Oh ada. Intinya tentang nahwu itu mungkin dikasih kejelasan yang simpel ya, biar nanti penuturnya nggak terlalu panjang. Nah, misal seperti itu. Kemudian ya tadi sama seperti tidak atau tak, terus jadi
menjadi gitu. Itu ada beberapa hal dan mohon maaf sekali saya bacanya cepet-cepetan karena baru datang dari syuting MNC Muslim di Jakarta, jadi kemarin baru datang. Terus hari ini saya harus kesini menangani masalah luar biasa, makanya saya semalam saya harus nyampe pokoknya gitu kan, harus nyampe ke malam lagi gitu. Syuting 6 episode, teman-teman kalau ingin ikut dai atau asik bisa di Ramadan besok. Nah, mungkin promosi dari aja ya. Nah, oke. Terus kemudian andai kata ini saya bisa bersanding dengan Mas Hal, kita akan memulai bahasa-bahasa filosofinya Mas Hal, saya mulai dengan bahasa sastranya Yana ya. Kalau saya lebih senang ke sastra. Nah, kalau sastra itu ada dalam buku saya sebentar. Sekalian memperkuat ini, setelah ini kita bisa bersanding gitu Mas ya. Iya, serasi dengan serasi. Meskipun saya nggak serasi, karena dia sudah keluarga. Nah, jadi kan nggak serasi, cuma serasa dalam menulis. Saya suka dengan bahasa terakhirnya yang diselipurkan Isyaiman awal syahidan harusnya. Nah, tapi diselipurkan menjadi hidup menulis atau mati ditulis. Luar biasa ya. Kalau bahasa sastranya, tulislah sejarah hidupmu bukan hanya sebaris kisah gitu ya. Jadi menulisnya bukan hanya sebaris kisah. Ada beberapa hal itu tadi masukannya hanya sebatas ini aja konteksnya, diksi-diksinya. Dan kalau seandainya memang bisa dimasuki dengan bahasa-bahasa sastra jauh lebih bagus lagi untuk anak-anak remaja terutama kayak gitu. Nah ini sudah saya tandai sebentar. Saya nggak bawa PowerPoint karena memang prepare-nya saya baru datang ya, mohon maaf ya, dimaafin ya. Oke. Nah di sana diceritakan juga tentang cinta. Jadi ada setiap karena matole apa ya? Matole ya? Iya. Jadi kalau pagi dipakai cewek, kalau siang atau sore dipakai cowok. Surat-suratannya itu melalui bangku. Nah, biasanya ditinggalin surat gitu ya. Nanti siangnya kan dia masuk ke bangku itu, jadi dia baca. Nah, surat yang terakhir itu ketahuan dia di awalnya dimarahin sama gurunya, tapi kiainya sangat halus sekali nasihatinya jangan dibalas lagi. Gitu. Nah, sudah dari itu sudah selesai cerita cintanya, tapi habis itu siapa yang menjadi ibaratnya kayak siswa terbaik atau mahasiswa terbaik dia akan dikirim ke luar negeri gitu kan. Ada 2 orang. Yang pertama ini karena si pemeran utamanya nggak bisa keluar karena tidak diizini orang tuanya, maka yang kedua lah yang berangkat. Jadi yang awalnya sudah senang ya, tadi yang sama-sama suratan sempat off karena diminta off ya, maka dia berangkat sebenarnya berangkat berdua bareng, tapi ternyata yang satu tidak diperbolehkan oleh orang tuanya, maka yang berangkat adalah juara yang kedua. Nah juara yang kedua ini akhirnya berangkatlah dengan sebenarnya cewek ini ya sakit hati gitu ya, saya kecewa sama kamu, nah gitu. Saya kecewa di sini kita berangkat bareng ternyata nggak bisa berangkat bareng gitu. Nah waktu itu yang berangkat bareng akhirnya juara yang kedua, maka nikahlah juara yang kedua. Kalau sama mana ini dalam buku saya Serasa dan Serasi itu, cinta tak pernah minta untuk menanti, ia mengambil kesempatan atau mempersilahkan, ia keberanian atau pengorbanan. Kalau bahasa saya di tulisan yang lain lagi, ketika yang terindah perlahan pergi dan mulai terlupakan, mungkin yang terbaik perlu dipertimbangkan. Oke, kalau yang terindah tadi dengan orang pertama itu ya, maka mungkin yang terbaik dari Allah adalah orang yang kedua, juara 2 yang berangkat, maka jadilah dengannya juara kedua dia. Oke, itu. Jadi dia berangkat dan menikah dengan orang kedua. Nah itu cinta silam kan? Kalau nggak bisa orang aslinya, sahabat tuh bisa digebet. Nah, jasmin. Nah, kalau tadi kenapa tidak diperbolehkan? Itu saya ambil dari bahasa ini. Tidak diridhoi sama orang tuanya, akhirnya dia lebih memilih orang tuanya daripada dia dekat dengan someone specialnya gitu. Nah di sini kau bisa menggantikan apapun dan siapapun, tapi tak akan pernah tergantikan siapapun sampai kapanpun. Ibu, ya, ini seorang ibu. Ada juga
bahwasanya kita sering menangis baik laki-laki maupun perempuan, entah itu dalam menuntut ilmu, dalam cinta, dalam organisasi ataupun apapun. Yang saya ambil dari sebuah tangisan itu bukan karena dia cengeng, tapi terkadang seorang menangis bukan karena ia lemah, tetapi karena dia susah, terlalu lama kuat, sudah terlalu lama kuat ya, dan air matanya adalah bukti kekuatannya, bukan kelemahannya. Jadi air mata itu bukan kelemahan, kekuatan seseorang, kuat ya. Nah, jadi nanti kalau teman-teman dalam organisasi, dalam apapun, dan jangan suka mengacam orang lain bersalah ya. Kita tidak boleh melihat sesuatu hal dari orang lain itu selalu mengacam salah. Bisa jadi kesalahan itu sudah diampuni oleh Allah, dan jangan pula merasa aman atas dirimu dengan kesalahan kecil yang pernah kau lakukan. Bisa jadi Allah membuatmu atau menyiksamu dengan kesalahan kecil yang tak kau sangka dosa. Jadi intinya kebenaran dan kesalahan itu cukup kita bisa menegurnya dan sebagainya. Kita tidak boleh berseudon. Jadi seudon kalau dalam bahasa pesantrennya sudah cukup. Ini kan pesantren semuanya kan? Oh iya. Iya. Pesantren. Pesantren. Oke. Pesantren komando. Dan satu hal lagi, tidak ada yang tidak mungkin, yang ada kita tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin, yang ada kita tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Teman-teman ingin menggapai A, B, C, D, E, semuanya bisa digapai selama ada usaha dengan maksimal. Bahasa terakhir saya, menuruni gunung memang lebih mudah daripada mendaki, tetapi keindahan bukan terlihat di bawah, melainkan pada puncaknya. Jadi kita menaiki gunung memang sulit daripada menuruni gunung, karena perlu kita ingat kembali bahwa keindahan bukan dilihat dari bawah, melainkan pada puncaknya. Sebelum saya selesai, saya punya analogi sebentar ya. Saya ingin ada saksinya. Maksudnya ada sesuatu kah di gelas saya? Nggak ada. Ini Pak Ustadz atau Mas nih? Ustaz. Nggak ada? Oh, coba dilihat aja di dalamnya ada sesuatu. Oke. Oh, boleh. Iya, boleh sekali, boleh dilihat ada sesuatunya nggak ada? Ini bahasa kerennya mungkin aja di sama tulis gitu ya. Oke. Ono ya. Oke baik, ini mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin, yang ada kita tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Banyak orang yang pintar, tapi tidak semuanya punya tekad kuat. Namun orang yang punya tekad kuat pasti bisa pintarnya. Sebentar ya. Saya ingin teman-teman bismillah semuanya. Ini saya anak-anak pesantren yang saya banget ini bangsanya. Semuanya bismillah dulu. Bismillah yang kuat bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, yang ada kita tidak mau berusaha semaksimal mungkin. Bismillah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Saya teman-teman semuanya yang awalnya mungkin kita tidak punya keyakinan, bahkan sebuah teh pun berasal dari air putih, dan kita semuanya berasal dari pribadi-pribadi yang punya kekuatan dan mempunyai keinginan yang sangat kuat, namun karena mungkin di lingkungan dan faktor-faktor yang membuat kita lemah, maka kembalilah kepada asalnya, yaitu menjadi kuat, menjaga wajah. Nah teman-teman, jika ingin mendapatkan bukunya untuk bulan ini yang di sini terbatas ada di luar, begitu juga dengan karyanya yang anak kita. Jika ingin mempersembahkan untuk mereka yang pernah mencintai kita, yang merasakan dalam kehidupan kita, bahkan yang meninggalkan kita. Karena sebenarnya cinta tidak ada bicara tentang memiliki, bahkan kehilangan pun cinta akan tetap abadi. Jawab dalam acara apa ini? Dijawab apa itu ya? Sekali lagi
Sangat keren ya barusan ulasan dari Mbak Yana. Memang gaya-gayanya memang gaya motivator ya, gaya narasi-narasi motivator ya. Seperti itu. Nah di sini ada beberapa catatan ya, catatan untuk audien dan catatan untuk penulis